Indonesia membutuhkan tentunya orang-orang yang selalu berpikiran positif ya. Ya tapi kalau status COVID harus negatif, pikiran selalu positif. Kita harus selalu bahagia, termasuk kalau buat Sobat Ambiar. Mau punya pasangan, nggak punya pasangan tidak masalah. Yang paling penting adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Kalau sudah mencintai diri sendiri, otomatis bisa mencintai sekitarnya. Betul. Jadi kamu tuh ngomong kayak begitu sebenarnya sudah punya pasangan sekarang. Oh saya sampai sekarang masih belum punya pasangan. Gak apa-apa, lebih baik tidak punya pasangan dari punya pasangan tapi bikin pusing. Gak usah punya pasangan dulu. Betul, makanya lihat Dewi Persik 2 kali cerai akhirnya nikah lagi. Bagus ya, keputusan tepat. Ada juga orang yang kadang-kadang dia bisa mencintai pasangannya tapi belum tentu dia mencintai dirinya. Ada Betul. juga yang bisa mencintai dirinya tapi tidak mencintai pasangannya. Kalau saya sangat mencintai diri saya dan saya akan mencoba mencintai pasangan yang ada pada hidup saya. Saya lagi belajar kepada kalian. Kenapa? Mencoba untuk mencintai diri sendiri. Paham, Wi. Karena selama ini aku terlalu sering mencintai orang lain sehingga aku lupa sama diriku sendiri. Wow, dalam banget Dewi Muria Agung. Tapi buat Sobat Ambiar ya, yang udah punya pasangan, kita juga berharap semoga cincin yang melingkar selalu melingkar di jari manis, bukan pada akhirnya melingkar di jari yang lain ya. Iya dong. Karena kalau aku memang basicnya tidak pernah memberikan cincin. Kamu ngasihnya apa? Karena kalau cincin itu kan sesuatu yang kadang-kadang Nggak bisa pasti. dilepas, bisa apa gitu. Betul. Kalau kamu apa tanda cintanya? Tanda cintanya itu Kesetiaan adalah, lah ya, Ki. kalau kesetiaan itu menurut aku bohong. Tapi ngomongin soal jari, kita harus berikan acungan jari jempol ke atas Sama untuk kan, bintang tamu kita setia. yang pertama. Setia. Karena walaupun dia sudah berpisah dengan mantan istrinya, tali silaturahmi dengan mantan Tetap mertua. terjalin. Betul, tetap terjalin ketika sang mertua juga sedang sakit, dia tetap Betul. memberikan perhatian. Betul. Termasuk kemarin ketika sang mantan mertua mengembuskan nafas terakhir, Betul. dia datang untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga mendoakan. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan kembali ini dia, Vicky Vicky Prasetyo. Prasetyo. Vicky Prasetyo balik lagi ke pagi-pagi Ambiar. Kita ucapkan terima kasih banyak. Vicky sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Mas Vicky udah Seharusnya- nyempetin waktu datang ke sini. Seharusnya Vicky kemarin hadir di sini ya bersama dengan kita. Ya, Ya, karena ada berita duka kemarin ya. Ada duka mendalam yang tentu saja bukan hanya dirasakan oleh keluarga terdekat tapi juga oleh Vicky Prasetyo, mantan mertua dari Bu EN ya. Kami tentu saja di sini mengucapkan turut berbelasungkawa. Terima Vicky, kasih bagaimanapun semua, tali silaturahmi teman-teman. harus tetap terjaga. Betul. Yang pasti kita juga berharap semoga keluarga termasuk Vicky Prasetyo selalu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini duka mendalam bagi seorang Vicky Prasetyo yang harus kehilangan mantan mertuanya kemarin di hari Senin dalam tayangan berikut ini. ya, Teruskan nafas di hari Minggu malam ya, setengah 12 kurang lebih. Iya. Saat itu Vicky yang kasih tahu kabar dukanya itu datang dari siapa? Dari keluarga. Ada keluarga, pihak. adiknya almarhumah, adiknya mamah, adik ipar, aku panggilnya, yang biasa urus tiap hari gitu. Terus kabarin ke aku. Dari mulai sore sedang agak kritis gitu-gitu, udah mulai ngabarin terus gitu. Dari sore udah mulai kritis. Ya udah mulai Berarti ya, sempat habis dilarikan ke maghrib rumah sakit atau masih ada di rumah? di rumah, tapi kemarin memang baru pulang dari rumah sakit gitu. Jam habis maghrib difotoin, nih mama lagi ini doain ya gitu-gitu, iya gitu-gitu. Terus sampai malam jam 23-an lebih, hampir mau setengah 12-an lewat lah, baru dikabarin gitu sama bahwa mama udah nggak ada gitu, kabarin. Berarti meninggalnya di rumah. Iya di rumah. Untuk kondisinya sendiri kan kita tahu sekarang dari beberapa waktu yang lalu juga bahwa kondisi Mama EN Ya. tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Tapi update beberapa hari sebelum kepergiannya itu kronologisnya seperti apa? Vicky, apakah sempat ke rumah sakit juga atau memang selalu di tempat tidur? Mama itu sosok yang kuat ya. Maksudnya dia tidak pernah menunjukkan sakitnya gitu. Apalagi kalau lagi syiar tentang Islam, dia sangat menggebu-gebu untuk menyampaikan. Aku bilang, tahu nggak, Mama tuh dalam kondisi sakit aja, insya Allah Mama bisa menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir. Di saat video kita berdua ngebahas tentang hubungan antara ayah anak dengan ibu, terus
bahas tentang ya bagaimana rukun-rukun Islam. Aku berdiskusi karena kan sedikit banyaknya aku pernah merasakan pesantren gitu. Jadi seenggaknya aku bisa saling diskusi tentang ilmu Islam bagaimana gitu-gitu. Mama selalu mensiarkan, dia semangat, dia tidak pernah terlihat bahwa dia dalam kondisi yang sakit gitu. Terus memang udah mulai lemah, Mama ngabarin di rumah sakit, kaki Mama bengkak, gitu. Cuma kan ya karena pada saat itu ada Kalina juga kan di sana yang sudah. Oh, jadi Kak Kalina sudah pulang gitu ya Mas? Udah alhamdulillah, udah pulang. Terus ada pasangannya juga, jadi kalau aku ada di situ takut malah bagaimana kan. Jadi aku hanya WA, terus telepon, ya saling ngubungin gitu aja sih. Mama En almarhumah saat itu di rumah sakit masuk UGD atau sampai masuk ke ICU atau dirawat atau gimana? Iya udah sempet ya ada beberapa tindakan udah berjalan gitu. Iya, masuk ICU atau UGD? Masuk di ICU. Berapa lama saat itu di rumah sakit sempat? Ya sempet beberapa hari, terus habis tindakan berapa hari pulang gitu. Terus cek balik lagi gitu. Oke. Kamu sempat jenguk saat Mama En almarhumah di rumah sakit? Aku video callan aja, Video teleponan call. aja. Tapi memang kalau kita lihat kondisinya kan selalu di rumah. Vicky juga selalu mengabarkan, selalu update, termasuk Kalina juga ya. Memang tidak mau dirawat di rumah sakit atau gimana sampai akhirnya keputusannya ya di rumah aja? Ya semua kan butuh proses ya, kayak dianalisa dulu sakitnya apa gitu. Terus butuh bertahap kayak gitu sih dari proses-prosesnya. Udah berjuang sih, aku yakin juga nggak hanya aku, misalkan Kalina juga pasti udah memberikan yang terbaik lah untuk membawa ibunya untuk berobat. Tapi kan kekuasaan Allah lebih, Sang Maha Penguasa takdir dari semuanya gitu. Tapi kata dokter apa Mas? Kan biasanya dokter tuh bilang ya udah untuk rawat inap dulu, nggak boleh pulang gitu. Ya lebih kepada bahwa memang udah menjalar ke hampir seluruh tubuh gitu. Mama juga udah sempat ngeluh gitu karena ya kansernya itu udah makin inilah, bahkan sempat ngebilang di sininya udah jadi tumor, gitu. Ya kondisinya udah mungkin udah semaksimal mungkin, tim medis juga udah menjalankan. Gitu. Vicky sempat ada firasat nggak? Enggak sih, karena kalau ketemu itu meskipun ya 2 tahunan lah hampir, Mama itu hanya terbaring di tempat tidur, tapi dia itu selalu menunjukkan yang semangat gitu. Dia tuh paling seneng kalau kayak aku datang bercandain gitu. Ma, aku mau tinju nih ma, anak mama gladiator, dia ketawa-ketawa gitu. Dia tuh masih seneng kalau dihibur gitu, kalau diapain gitu. Cuma kan kadang-kadang aku juga nggak lama gitu karena harus ada kegiatan, kegiatan stripping juga kan, syutingan yang ini Tapi itu. minimal jenguk gitu ya Mas ya? Iya. Kemarin dimakamkan di mana jam berapa? Makam di Ciputat, dari mulai pagi udah dipersiapkan, siang ada di pemakaman. Cuma aku datangnya ya berbeda lah. Kita mau kasih lihat artikel dulu buat Sobat Ambiar. Kemarin ketika prosesi pemakaman dari almarhumah Mama En, Vicky Prasetyo juga kabarnya datang. Tanpa komunikasi dengan Kalina, Vicky Prasetyo ziarah ke makam Bunda En. Jadi kamu datang nggak tepat di saat prosesi pemakamannya ya? Selepas itu? Ya nggak mau aja kalau nanti ada suatu hal gitu. Kalau kita kan punya niatan baik gitu. Aku memang bukan anak sekandung, tapi terlepas apapun itu udah kayak ibu aku gitu. Aku merasakan berat banget gitu loh, sampai pada ya panik lah, pagi itu harus bagaimana. Aku tuh pengen banget aku yang jadi imam untuk bisa nyolatin sholat jenazahnya almarhumah gitu. Kan kayak almarhum papaku, aku yang jadi imam sholat jenazahnya gitu, sholat maitnya. Aku pengen banget, cuma situasinya kan ya kita khawatir nanti jadi bagaimana di suasana duka gitu. Apalagi kan pasti ya banyak media yang nggak bisa terbendung gitu. Iya. Cuma aku memilih untuk aku datang siangan aja deh. Aku ngobrol sama saudaranya. Jam berapa aku datang? Ntar ya mas, ini masih ada pengunjung, masih ada ininya yang nganter. Ya aku tungguin sampai udah semuanya agak selesai, baru aku datang sendiri. Ya alhamdulillah lah masih bisa nganterin mama. Tapi maaf Vicky, kemarin itu sama sekali tidak ada komunikasi bertemu dengan Kalina. Enggak. Vicky nggak mau mama untuk gitu ya, Mas? memulai lebih
lebih dulu untuk ngobrol sama Kalina, berbelasungkawa lah, karena Mau. kan itu ibunya dari Kalina. Iya, aku tuh pengen ya udahlah gitu loh. Toh kalau emang ya kita udah selesai ya udah gitu loh. Mungkin ini juga bisa jadi ya sarana yang dilihat kan. Meskipun mungkin gak lihat live bisa diupload di salah satu digitalnya Transcorp Group untuk bisa dilihat kapan aja kan. Aku juga berharap gitu loh. Yuk kita kalau mau ketemu ayo gitu loh. Udah kita saling tadi bener kata Karen, kita saling ya saling memaafkan, saling apa. Kalau Kalina ya juga dengan pasangannya aku doakan juga gitu loh. Silakan dengan ini kita udah kehilangan ibu gitu. Jangan sampai kita putus silaturahmi lagi gitu. Biasanya walaupun lagi berantem atau misalkan memang udah saling nggak suka, nggak mau ketemu atau apa, tapi kalau lagi ada keadaan seperti ini biasanya ya minimal walaupun nggak tanyaan Melembutkan tapi hati ya, Ski. dipersilahkan untuk hadir gitu atau bersama bertemu gitu. Jadi sampai sekarang memang nggak ada komunikasi misal untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Kalina untuk saling menguatkan sampai sekarang masih belum ada. Ya mungkin akan ada perantara ya, seseorang yang mungkin tahu dekat di antara kita berdua gitu. Ya. Itu akan aku upayakan sih. Waktu lagi ada ya salah satu yang dekat sama kita berdua lah tahu, kayak Kang Bobi sama Teh Ria kan tahu Kalina juga tinggal di sana juga kan. Jadi aku bilang salam aku ya buat Kalina. Aku pasti merasakan juga duka yang mendalam. Itu cuma aku memang Mas Vicky nggak langsung WA ya aku aja? nggak ada, udah mulai nggak ada akses karena kita kemarin saat kita lagi masih konflik saling blok, saling apa gitu. Jadi nggak ada akses buat komunikasi lagi. Iya. Ya mungkin ya udah seperti ini situasinya. Aku juga prihatin. Tapi Vicky ketemu sama Mas Deddy Kobuzer, ada juga Mas Deddy. Aku nggak tahu. Aku karena kan ya nggak ada rombongan pada saat itu. Aku sendirian datang jam 2-an lewat lah setelah semuanya selesai. Kan Deddy Kobuzier juga mengenal Mama En karena Deddy juga adalah mantan menantunya ya. Ada komunikasi juga nggak sama Deddy Kobuzier untuk kepergian dari almarhumah? Ya paling ya ngebahas tentang kehilangan aja gitu. Cuma aku nggak tahu kalau ya mungkin datang juga, mungkin nggak, aku nggak tahu. Karena memang pada saat di situ dari mulai ya mama kritis sampai udah nggak ada, aku juga nggak enak ada di situasi itu gitu loh. Aku tahu tapi aku kayak pengen datang gitu loh. Mencoba menahan diri ya. Iya, pasti aku akan komunikasi terus, fotoin itu bagaimana mama gitu-gitu. Kita mau kasih lihat sama Vicky Prasetyo kepergian dari almarhumah Mama En, pastinya meninggalkan kesan yang luar biasa mendalam sekali untuk Vicky Prasetyo karena almarhumah juga sering beberapa kali memberikan nasihat kepada Vicky Prasetyo. Apa saja nasihatnya kita mau kasih lihat dalam tayangan yang satu ini. Apa yang paling diingat nasihat dari almarhumah? Ya mama tuh kan ada televisi, ada tempat tidur dan dia hanya terbaring aja kan. Aku nontonin kamu terus nih Vick, program-program kamu gitu. Terus kamu kapan istirahatnya, terus jangan lupa sholat 5 waktu. Karena yang saat nanti dibawa untuk menghadap kayak mama udah ikhlas lah kalau Allah mau ambil pun. Yang penting kita punya kesiapan untuk kayak ibadahnya kita dan lain-lain gitu. Mama tuh sosok yang ya agamanya sangat jalankan banget gitu. Kayak apa-apanya juga gitu. Ya itulah. Dan aku juga ada sisi moral ya. Ya kayak mama mungkin pikiran juga dengan perpisahan kita atau apa. Pastilah aku ada sisi-sisi moral itu gitu. Cuma aku bilang insya Allah dengan siarnya mama kayak yang tadi barusan kita lihat. Lagi sakit aja mama tuh masih mikirin untuk kita mau ngasih maaf yang pengendara-pengendara motor, ojek-ojek atau orang-orang di jalanan buat kita bagi-bagi nasi ya Vick gitu. Dia tuh ngajakin ibadah terus gitu. Makanya dia bilang kita nggak usah takut dengan kita beribadah, kita berbagi rezeki kita akan hilang. Allah pasti akan memberi terus. Mama tuh selalu sisi hablum minan nasnya tuh sangat baik banget sama lingkungan sekitar gitu. Ya, itu yang kadang kita suka lupa ya bahwa dalam kehidupan hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia juga begitu penting sekali. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar bahwa ternyata Mama En sudah mempersiapkan kain kafannya sebelum kepergiannya. Ini dia. Itu satu pengingat yang sangat luar biasa ya bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian dan kita tidak akan pernah tahu apakah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan atau bahkan hari ini. Ketika kamu tahu bahwa almarhumah mempersiapkan kain kafannya sebelum kepergiannya, apa dalam pikiran kamu sih Vicky? Yang paling sulit itu menjadi orang ikhlas ya.
mungkin jadi orang hebat, orang biasa untuk diapresiasikan. Tapi saat menjadi orang ikhlas, apalagi saat situasi untuk menghadapi kematian, saya pikir sehebat apapun manusia itu, yang paling dia takutkan adalah saat menghadapi kematian. Iya. Ya walaupun pada dasarnya kita manusia yang tinggal menunggu antrian kematian, kita nggak tahu kapan kita nunggu gilirannya gitu. Tapi mama itu punya kesiapan yang luar biasa, yang nggak mau ngerepotin siapa-siapa. Dia benar-benar sudah mempersiapkan bahwa ya dia kan selalu lihat kajian, lihat apa, ya rukun-rukunnya, apanya semuanya tentang hal-hal itu dia Jadi semua itu pelajari. benar Mas, dipersiapkan semua Iya, kan kafannya Mama semua. Apa alasannya sih? Cerita sama kamu nggak, Vicky? Ya lebih kepada apa ya, bahwa aku lahir ke dunia, aku menangis, ya orang banyak tersenyum di sekitarku, tapi saat aku tiada kan, ya aku tersenyum, tapi kita banyak di sekelilingnya karena merasa sayang ditinggalkan, kita menangis gitu. Itu pembelajaran kalimat yang sangat luar biasa gitu, yang aku lihat dari Mama En gitu, bahwa saya mau dipanggilnya aja, saya berusaha untuk tidak merepotkan orang di sekitarnya gitu. Ketika kita begitu dekat dengan Tuhan dan juga agama, kita juga pastinya akan ikhlas tentang kematian yang akan datang kapanpun itu. Iya. Dan bukan pasrah, tapi lebih berpasrah. Dua Iya. hal yang beda pastinya. Mama En sering cerita mengenai kematian. Iya. Cerita nggak sama Iya, Mas? kayak kita tuh hidup itu harus imbang, Mama tuh sering bilang. Maksudnya ini Mbak? Ya waktu kita harus ada buat Allah, kata dia. Mama yang lagi kondisi sakit aja, ya sholat sebisanya gitu. Kamu yang sehat harus jalanin ibadah apa gitu-gitu. Terus ya Mama itu memang udah benar-benar mengkaji jauh lah tentang ilmu Islamnya yang luar biasa sekali, sering diberikan kepada orang-orang yang ada gitu. Dan memang cukup baik gitu loh untuk ini. Pernah ngomong nggak feelingnya bahwa beliaunya kayaknya nggak lama lagi? Pernah ngomong nggak ke Mas Vicky? Ya dia selalu bilang kita nggak tahu lah Mama kapan dipanggilnya. Tapi ya andai kata kapanpun Mama dipanggil, ya pasti Mama pengen semuanya baik gitu loh. Makanya ada satu Mama yang aku berat banget gitu loh, bahwa tuntun istri kamu gitu. Awal-awalnya aku tuh setuju apapun kata orang nikah sama kamu, Fik. Kamu punya ilmu agama yang bisa mengantarkan anak Mama untuk menjadi mamum yang baik kamu gitu. Tapi aku ya terbukti qadarullah, takdirnya aku pisah gitu. Itu ada meninggalkan lah suatu hal yang Ganjal ya. mengganjal pastinya gitu. Iya. Kan mohon maaf, kemarin kan sempat ada konflik kan ya Mas ya, Mama sama Kak Kalina. Apakah sudah terselesaikan dengan baik? Ya mungkin alhamdulillahnya Sebelum beliau ya meninggal? sebelum beliau udah datang gitu loh. Udah sempat merawat. Oh. Mungkin kita nggak tahu letak Allah akan memberikan caranya melalui apapun untuk mengetuk pintu hati hambanya untuk bisa itu. Cuma ya kita semuanya yang masih memiliki ibu Ya. amat sangat berarti sih, karena Ya, ibu betul itu ya, adalah betul keramatnya kita gitu. Mumpung masih ada ya, dirawat ibu kita dengan baik. Tapi Vicky, ketika Mama En almarhumah sakit terbaring di tempat tidur, tidak bisa beraktivitas, seberapa sering sih kamu nengok datang ke rumah Mama En? Seminggu bisa berapa kali? Ya kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Ya cuma ada beberapa kewajiban yang aku jalankan. Kewajiban apa maksudnya? Ya, Kayak memberikan materi gitu ya maksudnya, izin Mas. kayak memberikan ya kebutuhan-kebutuhan sebisa aku juga, nggak terlalu besar gitu. Oke. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar, ini seperhatian apa Vicky Prasetyo terhadap almarhum. Ya. Kalau Mama En almarhumah bilang. Ya Mama, ya aku kan sering bercandain gitu. Ya. Kayak udah Mama tenang mah, aku yang nyiapin makan gitu-gitu. Candain lah gitu. Terus kayak kamu nggak sakit gitu-gitu. Enggak mah, aku kuat gitu. Anak Mama udah diatur aku pukul-pukul badan gitu. Dia ketawa-ketawa gitu. Mama tuh seneng kalau kayak nggak dibecandain apa gitu-gitu gitu. Mungkin ya aku nggak tahu ya cara aku aja men-treat ibu, karena bagi aku senyumnya itu sangat mahal gitu loh buat kita gitu loh.
Karena apalah sebuah harta ya. Iya, Kalau ya. kita tidak bisa menyayangi ibu dengan baik. Iya. Kalau kita ada di sisi ibu kita tuh itu suatu hal yang lebih dan mengalahkan apapun gitu loh. Ya aku juga nggak begitu besar kok untuk memberikannya semaksimal aku bisa karena Berapa kan biasanya? ya cukuplah untuk kebutuhan-kebutuhan gitu loh. Karena aku Kebutuhan juga apa aja ya? ya kayak kebutuhan makannya semuanya, ada mbaknya kan, Tapi susternya, sebenarnya guys, lain-lain. nominal itu nomor sekian buat orang tua, apalagi orang tua kita lagi sakit. Yang dibutuhkan oleh orang tua itu bagaimana kita memperhatikannya. Saya setuju, hanya cuma sekedar mama udah makan belum, Ya. mama mau apa. Itu hal-hal yang kecil seperti itu melebihi dari uang berapa puluh miliar gitu. Betul, tapi kan kita juga harus realistis bahwa ada biaya-biaya yang harus Ya. di-cover juga tentunya untuk kesembuhan supaya bisa kembali beraktivitas. Ya Kalina juga udah melakukan terbaik lah. Kan mama nggak sakit sekarang aja. Dari beberapa tahun ya mama udah sakit. Ya Kalina juga udah memberikan terbaik. Ya perawatan atau apa. Ya mungkin saling introspeksinya antara aku, Kalina dan semua. Waktu lah yang tadi seperti mama bilang kan. Waktu kebersamaan tuh sangat berharga gitu. Kalau udah kayak kemarin kita udah mengantarkan udah ke dalam liang lahat, kita hanya dihadapkan dengan tanah dan kita akan kembali, nggak ada yang bisa kita ungkapkan selain kita hanya ngirimin doa gitu-gitu. Betul. Yang pastinya setiap masalah apapun itu yang bisa menyelesaikan ya hanya 3, dari ikhtiar, doa, dan waktu yang akan tentunya menyembuhkan segalanya. Tapi berbicara soal waktu, ternyata ya kita juga sesama manusia, kita juga tahu bahwa kita punya batas waktu. Tapi almarhumah juga walaupun sakit punya keinginan untuk sembuh dan bisa sehat kembali. Kita mau kasih lihat, ini dia tayangan yang menyatakan bahwa almarhumah juga berpikiran positif supaya bisa kembali menemani anak dan juga cucunya. Niat infak bersedekah berbagi kepada yang membutuhkan ya. Walaupun dalam keadaan sakit, niat seperti itu namanya niat pasti sudah tercatat ya. Tapi kalau Vicky Prasetyo ada niatan untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan dari almarhumah nggak sih Vicky? Ya mama tuh ya paling sering banget kalau Jumat ya bagi-bagi gitu. Terlebih kayak insya Allah ya aku selalu mengirimkan doa dan Fatihah pastinya setiap di selesai ibadah aku gitu. Ada beberapa nama yang memang ada almarhum papa aku, almarhum nenek aku, almarhum mantan mertua dari Rama, mantan istri aku, terus ada Mama En juga dan sama ada pelatih tinju aku Hero Tito. Itu jadi memang yang selalu aku list itu supaya nggak lupa gitu dari awal ini terus nenek aku terus ini. Ya kecil lah kita siapa tahu kan doa dari kita akan menjadi pintu yang terbuka untuk ditempatkan di sisi Allah gitu. Karena kita udah tiada, apa sih uang kamu berlaku? Enggak. Terus harta yang kamu punya ditukar bisa menghidupkan kembali dari kematian? Enggak bisa. Justru ya itulah letak mungkin anak-anak sejak dini ya dididik untuk ilmu agama, disesuaikanlah dengan keyakinannya masing-masing. Dibekelin ya. Ya supaya ada Dikasih bisa fondasi ya doanya dia tahu bagaimana maaf ya kayak mengantarkan jenazah di liang lahat, terus orang terakhir itu harus bagaimana, berapa Fatihah dia harus minta kepada ya Allah melalui juga ya Munkar wa programnya, Nakir Mas. kayak gitu kita harus paham gitu loh. Terus ya mungkin itu kan aturan dan syariat yang sudah ada lah ya. Mungkin kalau kita jalankan, kita harus yakin dengan keimanan kita, Allah akan memberikan sisi yang baik. Dan kita juga berharap dan juga sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Vicky Prasetyo bisa berbalik juga hal-hal baik. Vicky juga masih punya ibu. Kita juga berharap bahwa alhamdulillah. ibunda dari Vicky Prasetyo juga mendapatkan apa yang sudah Perlakuan yang diberikan baik, oleh anaknya kepada Mama En. Iya. Orang yang sangat luar biasa memberikan inspirasi untuk Vicky Prasetyo. Vicky, kita yakin bahwa siapapun yang sudah pergi meninggalkan kita, doa dan apapun yang kita sampaikan, semoga insya Allah bisa tentu Dijabah saja oleh Allah. dijabah dan juga terdengar. Amin ya Rabbal. Kalau Vicky Prasetyo punya kesempatan satu kali lagi untuk berbicara kepada Mama En, Vicky mau bilang apa untuk Mama En? Yang pasti sekarang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa saling berbicara dan komunikasi. Tapi yang saya sampaikan ya kepada semua penonton Ambiar, sekiranya berkenan untuk mendoakan almarhumah yang mengirimkan Fatihah untuk ya almarhumah Mama En Wardaniyah bin Haji Mardani.
ya untuk Al-Fatihah itu atau kiriman doa pasti akan sangat bermanfaat. Dan salah satu yang aku pernah pelajari adalah pahala yang akan mengalir dari seseorang yang sudah tiada adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ya kayak Kalina sama pasangannya, aku dan semua, marilah kita menjadi anak yang soleh dan soleha buat mama. Oke, amin. Untuk bisa Semoga kita mendoakan dijauhkan dari anak-anak almarhumah. yang durhaka Iya, ya. iya. Singkat, Anak-anak durhaka. buat Vicky mau bilang apa? Apa yang disampaikan untuk Mama ya? Ya tadi aku dibilang insya Allah mah aku akan meneruskan beberapa amalan yang Mama berikan, beberapa pesan-pesan baik untuk bisa kita jalankan. Dan jika aku ada rezeki lebih, pasti aku akan selalu mengingat apa pesan Mama untuk berbagi hablum minanas kita terhadap sekitar. Tidak ada cara mudah untuk menyampaikan berita kepergian seseorang, tapi ini adalah cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Bahwa tentu saja berbuat baik adalah satu hal yang sangat penting sekali. Karena pada akhirnya ketika kita berpulang hanya dua hal yang tentunya akan dilihat. Teman baik yang mendoakan dan juga amal baik yang menemani. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bagi Ambiar.